Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal logaritma. Kali ini soalnya tentang persamaan logaritma. Nilai X yang memenuhi 2 log dari 2 log 2 pangkat X tambah 1 ditambah 8 sama dengan 1 ditambah 2 log X adalah. Jadi dari bentuknya seperti ini kita menggunakan double log ya, di sini ada log lagi gitu ya. Tapi jangan khawatir, kita akan bisa menyederhanakan bentuk persamaan ini dengan membaginya nanti dengan 2 log ya. Dengan log dengan basis 2. Baik, yang pertama kita lakukan adalah merubah dulu bentuk yang satuan ini ya. Kita bisa membuat satu ini menjadi bentuk logaritma dengan basis 2, yaitu basis 2 dan numerusnya 2 ya, berarti 2 log 2. Oke, kita tuliskan 2 log dari 2 log 2 pangkat X tambah 1 ditambah 8 sama dengan 2 log 2 gitu ya. Jadi basisnya 2, numerusnya 2, maka dia bernilai 1. Artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? 2 pangkat 1 gitu ya. Ditambah 2 log X gitu ya. Nah, kemudian karena di sini ada bentuk penjumlahan ya, kita menggunakan sifat penjumlahan 2 logaritma menjadi perkalian numerus ya. Ingat sifat A log B ditambah A log C itu sama juga dengan A log BC. Gitu ya. Jadi ketika dua buah logaritma dijumlahkan dengan basisnya sama, maka itu sama juga dengan perkalian numerus BC. Gitu ya. Maka bentuk ini bisa kita rubah dia menjadi 2 log 2x. Gitu ya. Sedangkan untuk ruas kiri kita tuliskan biasa dulu. 2 log 2 pangkat X tambah 1 ditambah 8 sama dengan 2 log 2x gitu ya. Jadi perkalian numerusnya 2x. Nah, kemudian karena di sini kita punya 2 log ya, di sini juga 2 log, berarti kita punya log dengan basis 2. Maka kita bisa membaginya dengan log berbasis 2 juga ya. Kedua ruas kita bagi dengan log berbasis 2. Oke, kita bagi dengan 2 log ya, atau log berbasis 2, atau kita boleh coret aja ini. Oke, coret, coret, gitu ya. Nah, sehingga kita menyisakan 2 log 2 pangkat X tambah 1 ditambah 8, sama dengan 2x, gitu ya. Nah, ternyata di sini kita telah menyederhanakan satu logaritmanya, tinggal logaritma yang ini. Namun, bentuk di ruas kanan kita tidak memiliki logaritma. Nah, bagaimana cara kita menghadirkan logaritma di sini? Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sedikit manipulasi, gitu ya. Kita kan artinya 2x itu juga sama dengan 2 kali 1. Nah, 1 ini kalau kita menghadirkan logaritma dengan basis 2, bisa kita tuliskan dengan 2 log 2. Gitu ya. 2 log 2 gitu. Nah, jadi kalau kita mau menghadirkan log di sini itu ya, kita bisa membuatnya menjadi 2x kali 2 log 2. Ya, karena 2 log 2 bernilai 1 juga. Jadi kita tidak ada merubah maksud dan sedikit manipulasi ya. Nah, jadi kita tuliskan 2 log 2 pangkat X tambah 1 ditambah 8 sama dengan 2x 2 log 2. Gitu ya. Nah, teman-teman ingat sifat logaritma yang lainnya, yaitu ya sifat yang ini saya garis bawahi dulu ya, kita pakai ini. Nah, ingat dari n kali A log B itu sama juga dengan A log B pangkat N. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita rubah menjadi 2 log 2 pangkat 2x. Dengan kata lain, yang 2x-nya ini
akan menjadi pangkat oleh numerus. Gitu ya. Yang 2 log ini, ya 2x-nya akan menjadi pangkat dari numerus. Ya, kemudian kita tuliskan sehingga kita memperoleh 2 log 2x, 2 pangkat x tambah 1 ditambah 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 2x. Ya, kemudian kita sederhanakan lagi, ini kita coret sederhanakan ya, dibagi 2, bagi log 2 gitu. Nah, tinggal kita menyisakan 2 pangkat x tambah 1 ditambah 8 sama dengan 2 pangkat 2x. Ya. Kemudian bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan perkalian eksponen ya, perkalian bilang berpangkat 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1, satunya tidak saya tulis, ditambah dengan 8 sama juga dengan 2 pangkat x dipangkatkan 2. Gitu ya. Kemudian kita misalkan, misal ya 2 pangkat x sama dengan p. Sehingga kita peroleh 2p ditambah 8 sama dengan p kuadrat. Ya, karena 2 pangkat x kita misalkan dengan p, sehingga 2 pangkat x ini menjadi p. Berarti 2 kali p. Ini dia. Kemudian 8 tidak punya variabel, kita tulis saja dia konstanta, sama dengan 2x kuadrat. 2 pangkat x dikuadratkan, maaf. Jadi 2 pangkat x-nya adalah p. Kemudian dikuadratkan, maka dia jadi p kuadrat. Gitu ya. Kemudian kita susun persamaan kuadratnya menjadi p kuadrat dikurang 2p dikurang 8 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini kita akan mencari berapa bilangan yang dikalikan dengan dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 8 dan kedua bilangan tersebut jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Ya, kalau teman-teman ingat teorema Vieta, ya berapa bilangan yang dikalikan hasilnya min 8 dan dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, kemudian kita lakukan faktor. Faktor dari 8 ini hanya 1, 2, 4, dan 8. Enggak lepas dari itu. Maka yang faktornya yang berselisih negatif 2, yaitu 4 dan 2 ya. Oke, kita akan menyesuaikan dengan tanda bilangannya. Berarti P kuadrat ditambah 2 dikali P kurang 2, P kurang 4, maaf. Sama dengan 0. Kenapa P kurang 4? Karena kita menyesuaikan di sini. Dia akan ada selisihnya atau hasil penjumlahan dari bilangan tersebut sama dengan min 2. Berarti haruslah bilangan yang bernilai kecil itu bernilai positif dan bilangan yang lainnya bernilai negatif. Sehingga positif 2 ditambah min 4 hasilnya adalah min 2. Gitu ya. Itu sudah menyesuaikan. Oke, kemudian kita buat pembuat nolnya atau akar rasionalnya itu P sama dengan negatif 2. Kemudian P sama dengan 4. Ya. Nah, tadi kita memisalkan P ini dengan 2 pangkat X. Ya kan? Nah, sekarang untuk P sama dengan negatif 2, ya. P sama dengan negatif 2, bagaimana? Apakah ini memenuhi? Tidak, karena basis kita adalah positif ya. Positif, basis kita 2 ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya negatif 2? Nggak ada ya untuk bilangan real. Maka untuk P sama dengan min 2 adalah tidak memenuhi. Kemudian kalau untuk P sama dengan 4, nah baru kita lihat ya. Maka kita gantikan P itu menjadi 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Ya. Atau kita juga bisa tuliskan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Ya. Nah, berarti di sini kalau basisnya sudah sama, maka pangkatnya juga sama, gitu ya. Oke, kita akan mendapatkan X sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Gitu ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya. Oke, bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.